dalam kajian medis. Gizi adalah zat-zat komponen penyusun tubuh manusia dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki jaringan-jaringan agar fungsi tubuh manusia itu sendiri dapat berjalan sebagaimana mestinya. Mengabaikan asupan gizi berarti membiarkan fungsi-fungsi jaringan tubuh tidak berjalan secara maksimal. Sumber gizi banyak ditemukan di dalam makanan dan minuman yang telah kita konsumsi selama ini. Macam-macam zat yang termasuk dalam gizi. Adapun macam-macam zat tersebut, yang pertama yaitu air. Air merupakan bagian terpenting dari setiap sel tubuh yang dapat ditemukan pada hampir semua bahan makanan baik hewani. Perlu kita ketahui bahwa dalam struktur tubuh manusia, air merupakan zat yang lebih dominan sebagai pembangun struktur tubuh itu sendiri. Yang kedua yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat gizi yang terbentuk dari unsur karbon, oksigen, dan juga hidrogen. Yang ketiga yaitu mineral. Mineral merupakan senyawa yang berbagai garam mineral atau juga terdapat sebagai unsur bebas. Selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik yang fungsinya menyerupai fungsi hormon. Selanjutnya ada protein yang terbentuk dari senyawa selain karbon, oksigen, dan juga hidrogen, yang mana juga mengandung unsur nitrogen. Yang terakhir yaitu lipida atau lemak yang terbentuk dari rantai karbon, oksigen, dan hidrogen pada proses metabolisme tubuh. Selanjutnya yaitu manfaat gizi bagi tubuh manusia. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai penghasil energi tubuh. Sebagian zat-zat pada makanan yang kita konsumsi oleh sistem pencernaan organ tubuh akan diolah hingga menghasilkan energi. Energi inilah yang kemudian membantu manusia untuk bisa melakukan berbagai aktivitasnya sehari-hari. Zat sebagai pembentuk energi tubuh adalah karbohidrat, protein, dan juga lipida atau lemak. Yang kedua, sebagai pembentuk sel jaringan tubuh, yang mana zat gizi yang termasuk untuk membentuk ini adalah air, mineral, dan protein. Dalam hal pembentukan sel jaringan tubuh, ketiga zat tersebut secara bersama-sama diolah oleh organ tubuh hingga kemudian terbentuklah sel jaringan tubuh baru, terutama sebagai pengganti jaringan yang sudah rusak atau tidak lagi berfungsi. Yang ketiga, sebagai pengatur fungsi dari reaksi biokimia dalam tubuh atau stimulansia, agar fungsi dan reaksi biokimia dalam tubuh dapat berjalan dengan cepat dan baik, maka tubuh membentuk zat-zat sebagai stimulansia atau perangsang dan pengatur dalam proses tersebut. Zat vitaminlah yang membantu proses reaksi biokimia dalam tubuh hingga dapat berjalan dengan baik. Nah, vitamin ini tentu saja terdapat dalam setiap makanan yang telah kita konsumsi. Di sini saya akan menjelaskan masalah-masalah gizi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI. Kekurangan iodium dapat menyebabkan kerusakan otak pada anak-anak. Hal tersebut mengakibatkan gangguan perkembangan kognitif dan motorik yang memengaruhi kinerja anak di sekolah. Selain itu, kekurangan iodium pada anak juga dapat memicu hipotiroidisme atau rendahnya hormon tiroid dan penyakit gondok. Yang kedua ada wasting atau kurus. Anak-anak cenderung memiliki tubuh yang kurus, apalagi bila dibesarkan dalam keluarga berpenghasilan rendah atau miskin. Kurusnya tubuh anak atau wasting umumnya disebabkan oleh kekurangan asupan zat gizi. Dilansir dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2018, prevalensi wasting atau anak balita kurus di Indonesia adalah sebesar 10,19%. Masalah gizi di Indonesia selanjutnya adalah obesitas. Anak-anak di Indonesia biasanya kurang mendapat asupan serat sayur dan buah, sering mengonsumsi makanan berpenyedap, dan kurang melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Obesitas juga merupakan malnutrisi.
Berbagai kebiasaan tersebut dapat membuat pola makan anak tidak sesuai dengan gizi seimbang, sehingga meningkatkan risiko kegemukan. Bahkan menurut Riskesdas 2013, 8 dari 100 anak di Indonesia mengalami obesitas. Obesitas dapat meningkatkan risiko anak terkena penyakit hipertensi, diabetes mellitus, kanker, osteoporosis, dan kondisi lainnya yang dapat menurunkan produktivitas dan usia harapan hidup. Akan tetapi, permasalahan gizi di Indonesia ini dapat dicegah dengan mengatur pola dan porsi makan, mengonsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga ringan, serta tidur yang cukup. Masalah gizi yang selanjutnya yaitu stunting atau bertubuh pendek. Kebanyakan anak di Indonesia memiliki tinggi badan yang pendek. Rata-rata tinggi anak Indonesia lebih pendek daripada standar WHO. Mayoritas anak laki-laki lebih pendek 12,5 cm. Sementara itu, rata-rata anak perempuan lebih pendek 9,8 cm. Tubuh pendek atau stunting pada masa kanak-kanak dapat diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan. Dilansir dari World Bank, antara tahun 2010 dan 2013, kejadian stunting di Indonesia meningkat dari 35,6 menjadi 37,2% atau sekitar 8,4 juta anak. Masalah gizi di Indonesia ini juga dapat menimbulkan berbagai dampak. Beberapa di antaranya adalah penurunan kekebalan tubuh, fungsi kognitif, hingga gangguan sistem metabolisme. Bahkan stunting disinyalir dapat mengurangi IQ sebesar 5-10 poin, memperoleh nilai yang rendah di sekolah, dan mengurangi produktivitas anak dari waktu ke waktu. Kurang darah atau anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen, sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Anemia dapat terjadi sementara atau dalam jangka panjang. Dengan tingkat keparahan yang bisa ringan sampai berat, anemia merupakan gangguan darah atau kelainan hematologi yang terjadi ketika kadar hemoglobin bagian utara dari sel darah merah yang mengikat oksigen berada di luar normal. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara memenuhi gizi seimbang. Untuk memenuhi nutrisi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, Anda bisa mengikuti panduan makan sebagai berikut. Yang pertama, makan sayur dan buah-buahan aneka warna sekitar 1/2 piring. Dan yang kedua, makan sumber protein dan lemak sehat seperti ayam, ikan, atau kacang-kacangan sekitar 1/4 piring. Dan yang ketiga, makanan sumber karbohidrat kompleks seperti biji-bijian yang utuh, nasi, coklat, gandum, ataupun pasta sebanyak 1/4 piring. Dan yang keempat, gunakan minyak sehat seperti minyak zaitun, minyak kedelai, minyak jagung, hingga minyak canola. Dan yang kelima, konsumsi air putih yang cukup. Dan yang keenam, konsumsi susu sebaiknya hanya 1 atau 2 gelas sehari, dan jus hanya 1 gelas per hari. Pola hidup sehat bukan hanya memenuhi kebutuhan nutrisi harian, tapi juga harus diimbangi dengan berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membakar kelebihan kalori dari makanan dan minuman yang Anda konsumsi. Setelah mengetahui pengertian gizi dan jenisnya, saatnya kita membahas alasan dibalik pentingnya nutrisi bagi kesehatan. Dalam kehidupan sehari-hari, tubuh manusia memerlukan energi agar dapat beraktivitas dengan lancar. Makanan dan gizilah yang menjadi sumber energi ini. Air, lemak, protein, dan karbohidrat juga harus dipenuhi dengan cukup agar organ-organ tubuh bisa bekerja sebagaimana mestinya. Kecukupan vitamin dan mineral pun harus diperhatikan supaya kesehatan selalu terjaga. Untuk memenuhi gizi seimbang tersebut, Anda perlu menerapkan pola makan sehat dan seimbang, sekaligus menghindari jenis bahan pangan tertentu yang baik untuk tubuh. Misalnya mengonsumsi variasi sayur, buah, biji-bijian utuh, whole grain, serta nasi merah, dan membatasi konsumsi makanan tinggi garam, makanan yang digoreng atau berlemak. Anda harus memastikan asupan gizi dari makanan terpenuhi guna mencegah kondisi kekurangan gizi.
Kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak mendapat nutrisi dalam jumlah semestinya. Sebagai akibatnya, beragam masalah kesehatan bisa muncul, mulai dari gangguan pencernaan, gangguan kulit, bahkan demensia.